Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami, di mana kelompok kami ini akan membahas sedikit materi tentang perencanaan kapasitas. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu, di mana kelompok saya ini berjumlahkan 8 orang, yang di mana yaitu di situ ada saya sendiri yaitu Abdul Mujib, yang kedua ada Atat Mawati, yang ketiga ada Pelia Hasanah, yang keempat ada Fitri Awalia, yang kelima ada Kiki Tazkia, yang keenam ada Ratu Dewi Fadilah, yang ketujuh ada Yudharwi Rahman, yang kedelapan ada Yoel Nanda Mahesi. Oke, di mana pokok bahasan materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian kapasitas, yang kedua ada jenis-jenis kapasitas, yang ketiga ada pengertian perencanaan kapasitas, yang keempat ada metode perencanaan kapasitas. Baik, langsung saja ke dalam inti materi pokok bahasan yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Pengertian kapasitas. Menurut Chase dan Aquilano serta Russell and Taylor, kapasitas merupakan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem produksi dalam waktu tertentu, yaitu selama 1 tahun atau dalam beberapa tahun mendatang. Kapasitas dapat pula diartikan sebagai jumlah unit produksi yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diakomodasi dalam waktu tertentu. Pengertian pertama terpakai dalam menyatakan kemampuan menghasilkan dari sebuah pabrik. Sedang makna kapasitas yang kedua lazim dipakai untuk menyatakan kemampuan sebuah fasilitas jasa, misalnya kapasitas tampung sebuah gudang wilayah atau gudang distribusi. Jenis-jenis kapasitas. Menurut T. Hani Handoko, terdapat beberapa macam jenis kapasitas, yaitu design capacity, yang merupakan tingkat keluaran persatuan waktu untuk pabrik dirancang. Yang kedua itu rate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga itu standar kapasitas, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan operator mesin, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang selanjutnya yaitu actual atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang telah lewat. Yang terakhir itu peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu yang dapat dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapus penundaan-penundaan, dan mengurangi jam istirahat. Pengertian perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang ditujukan untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan level produksi tertentu. Jangka waktu juga cukup panjang tergantung jenis bisnis yang dikelola oleh perusahaan dan mempunyai kurun waktu 1 atau beberapa tahun. Ada 2 macam perencanaan berdasarkan waktu yang digunakannya. Yang pertama yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek, dan yang kedua yaitu ada perencanaan kapasitas jangka panjang. Nah, perencanaan kapasitas jangka pendek ini biasanya digunakan untuk menghadapi hal-hal ekonomis yang sifatnya mendadak. Ada 5 cara untuk meningkatkannya. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah sumber daya, yang kedua memperbaiki sumber daya, yang ketiga memodifikasi produk, yang keempat memperbaiki permintaan, dan yang terakhir yaitu tidak memenuhi semua permintaan. Nah, sedangkan perencanaan kapasitas jangka panjang di sini merupakan strategi dalam menjalankan operasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah diperkirakan sebelumnya.
ada dua strategi yang bisa ditempuh di sini ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada strategi melihat dan menunggu atau bisa disebut dengan wait and see strategi, dan yang kedua yaitu ada strategi ekspansionis. Yang keempat yaitu metode perencanaan kapasitas. Metode perencanaan kapasitas bisa diartikan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk menentukan kapasitas produksi maksimum yang dapat menghasilkan keuntungan maksimum dan biaya minimum. Di sini ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan kapasitas produksi optimum, yaitu pertama, kapasitas bahan baku. Kedua, kapasitas jam kerja mesin. Ketiga, kapasitas jam tenaga kerja. Keempat, modal kerja. Dan yang terakhir, kapasitas permintaan. Baiklah, metode yang dapat digunakan untuk mengkombinasikan dari kelima faktor yaitu yang pertama, metode break even point atau BEP. BEP dapat diartikan suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya. Yang kedua, ada metode grafik, yaitu salah satu cara menyelesaikan permasalahan dengan membentuk atau menggambar grafik. Yang ketiga, ada metode linear programming. Artinya merupakan metode yang tepat untuk memecahkan masalah yang dialami oleh perusahaan dengan cara mengkomunikasikan variasi produk yang ada berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir ada metode simplex, metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam metode grafik. Baik, dari penjelasan presentasi teman-teman saya dari kelompok 3, berikut saya bacakan kesimpulan dari seluruh slide tersebut, yaitu dapat disimpulkan kemampuan pembatas dari unit produksi atau berproduksi dalam waktu tertentu biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output persatuan waktu. Dan terdapat beberapa macam jenis kapasitas, yakni design capacity, rate capacity, standard capacity, actual dan operating capacity. Dan satu lagi yaitu peak capacity. Perencanaan kapasitas atau capacity planning merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang ditujukan untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan level produksi tertentu. Perencanaan kapasitas terdiri dari dua macam, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek dan perencanaan kapasitas jangka panjang. Dalam perencanaan kapasitas, terdapat skala produksi atau luas produksi, yakni merupakan kuantitas unit produk yang seharusnya dihasilkan pada satu periode tertentu, misalnya satu semester, satu tahunan, dalam rangka untuk mencapai optimalisasi keuntungan. Metode yang dapat digunakan untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi adalah metode break even point atau BIP untuk single product dan multi product, dan metode linear programming atau LP yang terdiri dari metode grafik dan simplex. Berikut presentasi dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.